Sahabat Muslim, Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam yang di dalamnya mengandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga tercatat banyak ilmu pengetahuan, termasuk buah-buahan yang ada di surga. Buah-buahan yang tercatat dalam Al-Quran dan ada beberapa yang dijadikan nama surat dalam Al-Quran, terbukti memiliki khasiat dan manfaat yang besar bagi tubuh. Dan perlu sahabat Muslim ketahui beberapa buah-buahan yang tercatat di dalam Al-Quran juga disebut sebagai buah dari surga. Tidak hanya itu, beberapa di antaranya juga termasuk dalam sunnah Rasulullah untuk dikonsumsi, serta menjadi rahasia kecantikan Aisyah, istri Rasulullah. Lantas, apa sajakah buah-buah tersebut sahabat Muslim? Mari simak dalam video ini. Assalamualaikum sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat Muslim yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Muslim tak hanya berbicara soal kewajiban, larangan, hak, maupun tanggung jawab dalam berperilaku selama di dunia. Ada pula buah surga dalam Al-Quran yang filosofinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di dunia. Beberapa digunakan secara alegoris untuk mengilustrasikan suatu ajaran, sementara yang lainnya direkomendasikan sebagai penggunaan makanan, gizi, dan obat-obatan pada masa Rasulullah. Berikut adalah buah-buahan tersebut sahabat Muslim. Yang pertama adalah kurma. Sebagaimana diketahui ternyata kurma disebutkan sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran, antara lainnya sahabat Muslim dalam surah Maryam, Ar-Ra'd, Al-Baqarah, Ka'af dan Al-Hasyr, Ar-Rahman dan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kurma adalah buah yang spesial dalam agama Islam dan terdapat beberapa keutamaan. Salah satu keutamaan memakan buah kurma dalam bulan Ramadan adalah mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah dikatakan mengawali berbuka puasanya dengan 3 kurma dan air. Jika kita lansir dari halodoc.com sahabat Muslim, dalam artikel, ini manfaat kurma untuk berbuka puasa. Mengonsumsi buah kurma adalah sumber energi yang baik. Setelah berpuasa sehari penuh, tubuh akan terasa lelah dan letih, terlebih dengan aktivitas yang terbilang padat. Siapa sangka, berdasarkan studi yang diterbitkan dalam International Journal of Food Sciences and Nutrition, menyebutkan bahwa mengonsumsi kurma bisa membantu kamu mendapatkan kembali energi yang telah hilang selama beraktivitas. Selain itu, buah kurma juga bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah, karena saat kita berbuka puasa, perubahan kadar gula darah menjadi sangat riskan. Maka diperlukan makanan yang bisa menahan naiknya kadar gula darah kita. Salah satu jenis makanan yang bisa menjadi pilihan adalah kurma. Meski memiliki rasa yang manis, kurma tidak akan menyebabkan kadar gula darah melonjak. Justru, kandungan serat yang ada pada buah kurma ternyata bisa membantu mencegah kadar gula darah meningkat drastis, karena ia memiliki indeks glikemik yang rendah. Dan ada kandungan antioksidan di dalam kurma berupa flavonoid yang dapat mengatasi risiko diabetes, kanker, dan Alzheimer. Oleh sebab itu sahabat Muslim makan buah kurma juga menjadi rahasia sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah yang kedua sahabat Muslim adalah zaitun. Buah zaitun menjadi buah yang juga disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Surat-surat yang membahas tentang buah zaitun meliputi Surah An-Nur, An-Nahl, Al-Mu'minun, dan Abasa. Allah berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 11. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Buah zaitun tersebut sahabat Muslim, kaya akan antioksidan dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi kulit. Rasulullah pernah menyarankan istrinya untuk menggunakan minyak zaitun untuk menghilangkan bekas jerawat. Bahkan, minyak zaitun menjadi kunci awet mudanya Aisyah, istri Rasulullah. Buah selanjutnya atau yang ketiga sahabat Muslim adalah delima. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan pohon delima tertuang dalam surat ayat 99. Delima atau Punica granatum adalah buah yang biasa digunakan untuk jus, sirup maupun hidangan lainnya.
Delima mengandung vitamin C dan K, serat, serta antioksidan seperti punicalagin yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Di dalam buah delima terkandung banyak antioksidan jenis flavonoid. Antioksidan tersebut dapat efektif menangkal berbagai radikal kanker. Dan bukan hanya itu sahabat muslim, mengonsumsi delima juga dapat membantu menjaga keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh. Buah yang keempat sahabat muslim adalah anggur. Anggur adalah salah satu buah kuno yang tercatat sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Buah anggur termaktub dan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali, dan surah Al-Mukminun ayat 19 menjadi salah satu surah yang membahas tentang anggur. Dan kamu perlu ketahui sahabat muslim, buah anggur kaya akan mineral berupa zat besi dan gula. Kandungan tersebut bermanfaat untuk mengatur sistem pencernaan dan meningkatkan produksi darah. Buah selanjutnya adalah pisang, sahabat muslim. Pohon pisang disebutkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Sahabat muslim, pisang juga dikenal sebagai makanan filsuf, karena saat dikonsumsi, pisang dapat mengaktifkan pikiran dan merangsang memori. Dan tidak hanya itu, pisang juga memiliki banyak manfaat kesehatan yang dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh, dan dapat menurunkan berat badan, karena di dalam buah pisang terdapat kandungan karbohidrat yang tinggi, vitamin, dan antioksidan, serta kaya akan kalium, vitamin C, dan terdapat kandungan triptofan yang dapat membantu mengatur mood dan tidur. Buah yang keenam sahabat muslim adalah tin. Dalam Al-Quran, nama dari buah ini bahkan dijadikan sebagai nama surat. Adapun bunyi ayat yang menyebutkan buah tin adalah sebagai berikut, demi buah tin dan zaitun, Quran Surah At-Tin ayat 1. Sahabat muslim, buah tin ini kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, magnesium dan potasium yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit kronis. Selain itu, buah tin juga rendah kalori dan kaya akan serat sehingga baik untuk pencernaan. Dan buah tin juga kaya vitamin C yang dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh. Dan buah yang terakhir atau yang ketujuh sahabat muslim adalah labu. Tanaman labu merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang kaya manfaat. Bahkan, labu termasuk di antara tanaman sayuran yang abadikan dalam Al-Quran. Tepatnya surah Asy-Syafa'at ayat ke-146. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Labu kaya akan kandungan potasium yang dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, potasium juga bermanfaat untuk memperlebar pembuluh darah vena dan arteri sehingga tekanan darah pun dapat stabil. Selain itu sahabat muslim, buah labu juga bermanfaat untuk memperkuat jantung dan menyembuhkan luka kulit. Aisyah istri Rasulullah pun pernah diperintahkan Rasulullah ketika memasak untuk menambahkan labu yang lebih banyak karena dapat memperkuat jantung. Rasulullah memang bukan yang pertama di antara nabi yang memakan labu dan menjelaskan manfaat kesehatannya. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pun keluar dari perut ikan Nun, dan saat membersihkan diri, dia menemukan labu lalu memakannya untuk membantu memulihkan kondisi tubuhnya. Tak hanya buahnya, daun labu juga dapat dimanfaatkan untuk obat yang dapat menyembuhkan luka kulit. Sahabat muslim, itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat hati sahabat muslim teguh dalam dunia Islam. Amin ya rabbal alamin. Jika sahabat muslim suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.